Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kian Ramadhani dengan NIM 220500411. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS. Yang pertama yaitu pengakuan subjek hukum manusia. Nah, pengakuan subjek hukum manusia dalam BW. Nah, dalam konteks hukum BW mungkin mengacu pada Burgerlijk Wetboek yang merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang berarti kitab undang-undang sipil. Nah, jika ini yang dimaksud, maka pengakuan subjek hukum manusia dalam BW dapat merujuk pada pengakuan hukum terhadap status dan hak-hak individu dalam konteks hukum sipil. Kemudian di dalam BW, subjek hukum manusia diakui sebagai individu yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Nah, kemudian setiap orang dianggap sebagai subjek hukum yang berarti mereka memiliki kemampuan hukum penuh dan dapat melakukan tindakan hukum seperti membuat kontrak, memiliki properti, dan memiliki hak-hak sipil dan juga hak politik. Nah, kemudian pengakuan subjek hukum dalam manusia dalam BW didasarkan pada asas hukum bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, suku, atau faktor diskriminasi lainnya memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum dan mengajukan tuntutan di pengadilan. Nah, di dalam BW, subjek hukum manusia juga memiliki hak-hak asasi yang diakui dan dilindungi seperti hak atas kehidupan, kebebasan pribadi, integritas fisik, dan kebebasan beragama. Hak-hak ini meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengatur properti serta hak untuk melakukan tindakan hukum untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak tersebut. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu tentang asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat bervariasi, itu tergantung pada negara masing-masing atau yurisdiksi hukum yang dimaksud. Namun, umumnya terdapat beberapa asas yang sering diakui dalam berbagai sistem hukum perkawinan. Yang pertama yaitu ada asas perkawinan yang umum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Itu yang pertama ada asas kesetaraan. Nah, asas ini mengakui bahwa perkawinan didasarkan pada kesetaraan antara suami dan istri. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan. Kemudian baik dalam hal tanggung jawab keluarga, pengambilan keputusan, maupun hak dan perlindungan hukum. Nah, kemudian yang kedua ada asas kesatuan. Asas ini mengakui bahwa perkawinan melibatkan kesatuan antara suami dan istri. Artinya mereka membentuk ikatan yang saling melengkapi satu sama lain dan berbagi tanggung jawab dalam membangun rumah tangga mereka atau mempertahankan keluarga mereka masing-masing. Nah, yang ketiga ada asas kekeluargaan. Asas ini mengakui bahwa perkawinan adalah dasar dari terbentuknya keluarga. Dalam konteks ini, perkawinan dianggap sebagai institusi yang dilibatkan hubungan antara suami, istri, dan juga anak-anak yang lahir atau diadopsi dalam perkawinan. Kemudian yang keempat ada asas kedirian atau asas ini mengakui hak privasi dan otonomi pasangan suami dan istri. Pasangan suami istri memiliki hak untuk menjalani kehidupan pribadi mereka dan membuat keputusan bersama mengenai rumah tangga mereka masing-masing, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pendidikan anak, dan juga mungkin hal-hal yang lainnya.
Nah, yang terakhir, yang kelima ada asas keabsahan dan keberlanjutan. Asas ini mengakui bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan yang sah dan mengikat antara suami dan juga istri. Perkawinan yang sah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang seperti persyaratan usia, persetujuan, dan formalitas lainnya. Selain itu, perkawinan dianggap berlanjut sepanjang kehidupan kecuali dalam kasus-kasus yang diatur oleh hukum, misalnya perceraian atau kematian salah satu pasangannya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.